berdasarkan hati nurani. Kalau sudah berdasarkan hati nurani, nggak ada bebannya. Ya. Mbak, pesan Kita untuk warga yakin, karena kita yakin bahwa langkah-langkah kita sudah berdasarkan hati, bukan berdasarkan kepentingan. Khofifah dukung Prabowo Gibran, kubu 03 malah tenang. Yeni Wahid yakin suara Ganjar didominasi oleh rakyat. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti. Dan sekarang Presiden Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Kita bisa lihat komposisi di koalisi Indonesia Maju adalah koalisi di mana para menteri tersandera. Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir. Itu adalah tokoh-tokoh yang disandera sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam teori plot twist politik itu jelas bahwa Jokowi mengeluarkan model plot twist long term sangat panjang sekali, semuanya dibuka di akhir. Tidak sayang dengan seluruh ketua umum, kami sayang menghormati bahwa demokrasi tanpa partai politik itu tidak bisa. Sehingga kedaulatan partai politik itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan. Karena partai politik itu mencerminkan bagaimana rakyat kemudian mengasosiasikan dirinya dengan hal-hal ideal yang diperjuangkan oleh partai untuk bergabung. Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbuan moral. Imbuan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi. Jangan kita berbicaranya tidak melakukan intervensi, tetapi dalam praktek misalnya penuh dengan berbagai upaya. Sehingga ini yang kami lakukan karena reformasi ini kan kita sepakat demokrasi melalui partai politik. Kami bertemu secara off the record dengan para ketua umum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampur tangani karena tujuan-tujuan kekuasaan. Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid mengaku pihaknya tak khawatir dengan perolehan suara di Jatim usai Khofifah bergabung ke paslon 02 Prabowo Gibran. Ini karena langkah yang ditempuh Ganjar Mahfud selama ini sudah benar. Yeni lalu menyebut suara warga Nahdlatul Ulama atau NU di Jatim cukup banyak. Untuk itu, putri kedua Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menghimbau warga NU untuk mengedepankan hati nurani saat memilih Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Melihat pemimpin berdasarkan track recordnya, berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan janji-janji surga. Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi mendukung paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ia juga mengaku siap menjadi juru kampanye nasional atau Jurkamnas Prabowo Gibran. Khofifah menegaskan kesiapan dirinya masuk dalam struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga siap menjadi Jurkamnas untuk keliling memenangkan Prabowo Gibran. Saya sih setuju sekali dengan Yeni Wahid. Kalau dilakukan dengan gembira menggunakan hati nurani, nggak akan ada beban sama sekali. Optimisme Yeni Wahid tentang Ganjar Mahfud memang masuk akal. Mereka punya kekuatan sendiri yang membuat masyarakat solid mendukung tanpa terpengaruh oleh Gubernur Jatim. Sepertinya Gubernur Jatim ini masih memiliki hasrat besar untuk naik level ke tingkat nasional. Apalagi modal sosial yang dimiliki Khofifah sangat mumpuni. Bisa dibilang figur perempuan saat ini yang berpotensi turun gelanggang di Pilpres 2024 hanya Khofifah. Modal sosial mantan Menteri Sosial ini tidak sembarangan. Beliau adalah Ketua PP Muslimat NU yang memiliki basis massa yang loyal dan jumlahnya banyak banget. Perempuan ini merupakan gubernur Jatim aktif dan menguasai peta politik Jatim yang selama ini banyak dinilai sebagai penentu Pilpres. Selain itu, jaringan sebagai Mensos RI dulu juga sangat banyak di luar Jatim. Itu adalah nilai plus yang dimiliki Khofifah, tapi sayangnya pilihannya dijatuhkan kepada pihak yang salah yang bisa menghancurkan negeri ini.
Prabowo memiliki rekam jejak yang kelam yang hingga saat ini masih ditagih keadilan tersebut. Dan Gibran juga begitu, caranya memperoleh kursi cawapres sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Tapi, mengapa Khofifah memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran? Hal ini tidak lepas dari niatnya untuk kembali maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur bulan November dan Desember 2023 kemarin, merupakan momen krusial bagi Khofifah dalam menentukan arah politiknya. 2 bulan tersebut muncul dukungan pasti dari 3 partai politik besar bagi Khofifah untuk maju Pilgub Jatim. Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Khofifah menuju kursi nomor 1 di Jatim. Sangat kebetulan ketika parpol ini merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pendukung Prabowo Gibran. Jadi sudah sepantasnya Khofifah memberikan ucapan terima kasih dengan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Khofifah dikenal sebagai orang yang dekat dengan Jokowi karena pernah jadi Menteri Sosial di Kabinet Jokowi. Prabowo Gibran sudah jelas didukung Jokowi, sehingga tidak ada halangan sama sekali bagi Khofifah untuk mendukung Prabowo Gibran. Kekuatan Prabowo Gibran di Jatim makin kuat dengan adanya Khofifah, tetapi konstelasi politik di Jawa Timur masih dinamis. Momentum 1,5 bulan ke depan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing paslon untuk konsolidasi kekuatan politiknya. 2 mesin politik yang selama ini mendominasi Jatim, yaitu PDIP dan PKB, sebagai representasi kekuatan politik abangan dan santri, saat ini terpecah di 2 gerbong koalisi yang berbeda. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul.
Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya.